Semua trader pasti ngalamin fase ini. Waktu masih trader pemula, pernah pakai metode yang super kompleks. Indikator seabrek tapi hasilnya tetap aja rugi. Sebaliknya, trader pro cuman pakai metode yang super simple. Tapi hasilnya bisa konsisten profit. Kok bisa? Di video kali ini kita akan kupas tuntas semua perbedaannya satu persatu. Kalau kamu baru mulai trading, mungkin kamu lagi ada di fase ini. Gonta-ganti strategi tiap minggu. Cobain semua indikator dari A sampai Z, tapi tetap aja nggak ngerti. Sebenarnya cara tradingnya bener tuh kayak gimana sih? Tenang, kamu nggak sendiri. Hampir semua trader pemula ngalamin hal yang sama. Tapi bedanya, ada yang stuck di situ selama bertahun-tahun. Ada juga yang akhirnya naik level dan mulai mengerti cara kerja trading yang sesungguhnya dan transisi menjadi trader pro. Yuk kita mulai. Chapter 1. Metode trading sama dengan cari yang paling cepat profit. Trader pemula biasanya masuk ke dalam dunia trading dengan satu mindset utama. Gue mau cari metode yang bisa bikin gue kaya dalam waktu yang singkat. Maka dimulailah pencarian tanpa akhir. Ganti metode setiap minggu. Ikut banyak grup, beli banyak signal. Coba indikator dari A, B, C, sampai Z. Semua strategi dicoba, tapi nggak ada yang pernah benar-benar dipelajari dan dipahami. Buat pemula, metode trading itu kayak alat sulap. Tinggal klik-klik, terus profit datang sendiri. Tapi kenyataannya, gak semudah itu. Masalahnya, mereka nggak ngerti kenapa metode itu dibuat. Gak tahu kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem trading. Dan gak sabaran nunggu hasilnya. Baru 2 hari rugi, langsung ganti strategi lagi. Akibatnya, gak ada konsistensi, gak ada pembelajaran, dan gak pernah benar-benar paham satupun strategi. Mereka belum paham bahwa metode itu bukan soal hasil cepat, tapi soal kecocokan, penguasaan, dan konsistensi. Sedangkan mindset trader pro, mereka sudah melewati fase kegagalan karena pakai metode instan dalam waktu hitungan tahun. Mereka mulai menyadari kalau yang mereka lakukan itu salah. Perlahan, mereka mulai memasuki fase yang baru dan menyadari. Mungkin ini bukan soal mencari metode mana yang paling cepat menghasilkan cuan buat gue. Tapi gue harus benar-benar ngerti dan paham kenapa metode trading ini dipakai. Ini titik di mana trader pemula mulai mengalami fase transisi menjadi trader pro. Dari yang awalnya cuma ikut-ikutan dan FOMO, jadi trader yang penuh dengan logika dan alasan ketika membuat keputusan trading. Di fase ini, trader pemula akhirnya bertransisi menjadi trader pro. Begini ciri pendekatan trader pro terhadap metode. Sangat paham logika di balik sistem trading mereka. Hanya fokus ke satu strategi, misalnya price action atau trend following. Punya rules trading, entry, exit, SL, TP, dan money management yang jelas dan terhitung. Backtest lengkap dan punya data yang objektif dalam bentuk trading journal. Dan bisa tetap disiplin walau market sedang sideways atau volatile. Trader pro juga tahu bahwa setiap metode pasti punya kelemahan, tapi mereka nggak buru-buru ganti. Mereka justru menyesuaikan ekspektasi dan manajemen resiko sesuai dengan fase market yang terbentuk. Dan yang paling penting, mereka merancang metode sesuai dengan psikologi mereka sendiri. Kalau nggak suka scalping, mereka nggak maksa. Kalau gampang stres karena banyak sinyal, mereka sederhanakan. Dan mereka tahu batasan fokus dan energi mereka ketika trading. Karena buat trader pro, metode itu bukan cuma soal strategi, tapi soal gimana sistem itu bisa bikin gue tetap waras dalam jangka waktu yang panjang. Chapter 2. Metode trading harus yang profit terus. Trader pemula biasanya masuk ke dunia trading dengan ekspektasi gue pengen tahu cara tercepat baca market biar bisa entry dan cuan. Karena itu, mayoritas dari mereka langsung loncat ke analisa teknikal. Kenapa? Lebih visual, bisa ngeliat chart, indikator, dan garis-garis tren. Banyak tutorial gratisnya di YouTube, Instagram, TikTok, dan merasa lebih langsung actionable karena bisa entry hanya dari pola candlestick. Mereka biasanya pakai moving average, RSI, MACD tanpa ngerti betul arti dan cara pakainya. Bikin garis support resistance karena kata orang ini penting dan fokus ke pattern tapi belum punya konfirmasi yang logis. Kalau fundamental, buat pemula itu terlalu abstrak. Ngerti CPI, suku bunga, NFP, itu buat apa? Gue bukan seorang ekonom, itu mah buat investor, bukan trader harian kayak gue. Akibatnya, pemahaman jadi lebih sempit.
Entry lebih cepat, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba harganya volatil saat data fundamental dirilis. Jadi gampang panik saat ada news besar dirilis. Pemula belum paham bahwa analisa teknikal itu memang cepat dipelajari, tapi itu aja belum tentu cukup. Trader pro udah nggak bingung antara teknikal versus fundamental, karena mereka paham satu hal penting. Nggak ada analisa yang paling benar. Yang penting sesuai dengan gaya dan time frame trading gue. Kalau mereka scalper atau day trader, fokus ke teknikal. Gunakan price action, volume, dan market structure. Hindari news besar atau justru manfaatkan volatilitas. Kalau mereka swing trader atau position trader, gabungkan teknikal dan fundamental. Gunakan teknikal untuk timing entry posisi. Gunakan fundamental untuk lihat tren besar dan sentimen pasar. Kalau mereka long-term investor dalam pasar forex atau komoditas, fokus utama di fundamental. Teknikal hanya untuk entry posisi di level terbaik. Trader Pro juga update berita ekonomi harian dan bulanan. Punya kalender sendiri untuk high impact events. Bisa tetap netral kalau fundamental dan teknikal bertolak belakang. Dan nggak buru-buru ambil posisi kalau market terlalu banyak noise. Buat mereka, analisa bukan tentang memprediksi, tapi memahami konteks. Dan konteks terbaik datang ketika fundamental dan teknikal dibaca secara objektif. Mereka sadar, fundamental kasih tahu kenapa, dan teknikal bantu tahu kapan dan bagaimana. Chapter 3. Cara eksekusi metode trading. Karena trader pemula itu biasanya terlalu fokus sama hasil, yang ada di kepala mereka cuma metode trading ini bisa ngasilin profit berapa persen ya? Kira-kira berapa lama buat dapetin profitnya? Akhirnya mereka lupa kalau metode trading itu cuma alat. Yang bikin metode trading berhasil itu adalah cara eksekusi dan kedisiplinan. Begini fase pertama seorang trader pemula sebelum entry posisi trading. Mereka biasanya nggak punya checklist atau alasan kenapa mereka harus entry. Lihat sinyal, langsung buy atau sell. Kadang mereka cuma ikut-ikutan grup, forum, atau sinyal trading yang ada di media sosial. Lalu masuk ke fase kedua, saat entry posisi berlangsung. Mereka biasanya nggak sabaran, ngelihat harga gerak dikit langsung FOMO. Sering buka posisi terlalu awal atau bahkan terlalu telat. Misalnya, trading di market gold. Ngelihat harganya lagi bikin candle bullish yang panjang. Buru-buru buka posisi buy karena takut ketinggalan momen. Padahal harganya cuma bikin tail aja dan ternyata harganya langsung berbalik arah. Emosi langsung naik kalau posisi lagi floating loss. Selanjutnya, di fase yang ketiga, reaksi ketika market bergerak. Mereka biasanya panik ketika harga berbalik arah. Langsung cut loss meskipun belum kena SL. Atau justru gak mau cut loss dan berharap harga balik dengan melepas SL. Atau bahkan dari awal sudah gak pakai SL. Dan ujung-ujungnya loss menjadi besar. Atau bahkan bisa MC dan auto cut. Kalau dibandingkan dengan trader pro, yang mereka pikirkan itu sangat berbeda jauh dengan trader pemula. Mereka biasanya memikirkan apakah setup trading ini sudah sesuai dengan rule trading gue. Apakah resiko di transaksi ini sudah dihitung? Kalau memang loss, masih sesuai nggak dengan perhitungan risk per trade gue? Mereka sudah nggak tertarik sama metode yang pakai label bisa menghasilkan profit yang gede banget. Mereka lebih peduli bagaimana cara menggunakan metode trading tersebut untuk mencapai konsistensi profit dalam jangka waktu yang panjang. Seperti ini fase pertama seorang trader pro sebelum entry posisi trading. Punya setup yang jelas, ada trigger, konfirmasi, dan validasinya. Menghitung posisi berdasarkan risk per trade, misal 1-2% maksimal. Gak akan entry kalau setupnya belum lengkap dan tervalidasi semua. Lalu, di fase yang kedua, saat entry posisi berlangsung, eksekusi mereka sesuai dengan metode dan sistem trading yang sudah ditentukan. Entry jelas, lot sesuai dengan manajemen resiko. Ada SL dan TP yang sudah fix dan gak akan diubah-ubah. Dan mereka nggak melototin chart terus-terusan, jadi secara emosi trading lebih terjaga. Kenapa? Karena mereka udah tahu, satu transaksi aja bukan penentu kesuksesan. Selanjutnya di fase yang ketiga, reaksi ketika market bergerak. Sebagai trader pro, mereka jauh lebih tenang. Karena mereka udah tahu bahwa metode trading yang dipakai itu sudah jadi bagian dari probabilitas. SL kena, fine, itu bagian dari sistem trading.
Posisi floating loss, mereka tetap tenang selama belum kena batas toleransi yang sudah ditentukan. Jadi, bagi mereka trading itu bukan tentang ngendaliin market, tapi ngendaliin diri sendiri. Chapter 4. Ketika metode trading yang dipakai gagal. Bagi seorang trader pemula, satu hal yang paling bikin frustasi adalah loss beruntun. Misalnya, baru pakai metode breakout. 2 kali rugi langsung nyimpulin, ini strategi nggak works, ganti ah. Terus coba ke supply and demand. Rugi juga. Ganti ke price action. Ke indikator MACD. Ke sinyal di TikTok. Gitu terus, kejebak di lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Mentalitas pemula, kalau metodenya bagus, harusnya langsung profit dong. Sayangnya, mereka belum sadar bahwa nggak ada strategi yang selalu profit. Semua metode butuh fase belajar, adaptasi, dan pemahaman yang mendalam. Kalau metodenya gagal, bukan berarti jelek, bisa jadi salah cara pakainya. Akibatnya, belum sempat paham satu metode udah lompat ke metode lain. Gak pernah benar-benar tahu apa kelebihan dan kekurangan dari strategi tradingnya. Dan selalu merasa strategi orang lain lebih bagus. Bukan strateginya yang kurang, tapi kesabaran dan pemahaman soal analisisnya yang masih belum cukup. Trader pro itu sangat menyadari kalau metode trading yang digunakannya itu gagal, lalu loncat-loncat ke metode trading yang lain, itu nggak akan bikin mereka jadi lebih baik, malahan bikin makin bingung. Makanya, mereka mulai memutuskan, gue akan pakai satu metode dulu. Pelajari, uji, dan pahami sampai benar-benar mengerti alasannya kenapa metode tersebut bisa gagal. Pendekatan mereka mulai lebih terstruktur. Pilih metode yang sesuai dengan gaya dan psikologi masing-masing. Lakukan backtest dengan data minimal dari 100 trade. Catat hasil, win rate, drawdown, dan risk-reward ratio. Dan evaluasi tidak hanya dari profit aja, tapi dari konsistensi eksekusi tradingnya. Mereka juga mulai menyadari, kadang metode gagal karena mereka belum cukup disiplin. Kadang mereka masih terlalu emosional atau malah overtrade. Di sini perbedaannya dengan trader pemula, trader pro lebih sabar. Mereka kasih waktu, belajar dari hasil evaluasi, bukan dari emosi. Mungkin mereka akan tetap ganti metode pada suatu hari nanti, tapi bukan karena panik, melainkan karena punya data dan alasan yang jelas. Banyak trader pemula mengira bahwa kunci sukses dalam trading itu adalah menemukan metode yang bisa langsung kasih profit besar dan cepat. Padahal, masalah utamanya bukan di metode tradingnya, tapi di cara mereka mengeksekusi dan memahami metode tersebut. Sementara itu, trader pro yang sudah melewati fase cari metode instan, mereka sadar bahwa metode trading itu bukan soal cepat kaya, tapi soal konsistensi, penguasaan, dan kedisiplinan dalam jangka yang panjang. Dan yang paling penting, mereka nggak bereaksi pakai emosi, tapi pakai data dan logika. Kalau kamu masih gonta-ganti metode, belum disiplin, dan masih buru-buru cari hasil yang selalu profit, itu artinya kamu masih di fase trader pemula. Tapi begitu kamu mulai fokus pada proses, disiplin menjalankan sistem trading, dan mengembangkannya melalui proses evaluasi, itu tanda bahwa kamu mulai bertransformasi menjadi trader pro. Sekian video kali ini. Buat kamu yang masih berada dalam fase trader pemula, jangan khawatir dan jangan berhenti. Kamu bisa bertransformasi menjadi trader pro selama kamu bisa tetap fokus dan konsisten dalam menjalani tahapan dan proses untuk menjadi trader pro. Buat kamu yang mau serius melatih pemahaman trading yang lebih dalam dan mulai menghasilkan uang dari trading tapi masih takut untuk terjun langsung menggunakan akun live, kamu bisa latihan dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan belajar bareng-bareng. Komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.